Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru hebat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan untuk mengikuti acara ini, yaitu acara diseminasi dengan judul penerapan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada kata keyakinan kelas ini dan restitusi asing ya Bapak Ibu. Semoga nanti setelah diseminasi ini ada sedikit pemahaman dari Bapak Ibu tentang budaya positif melalui keyakinan kelas dan restitusi. Tujuan diseminasi kali ini yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman guru tentang keyakinan kelas dan restitusi, sehingga mampu menerapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas dan restitusi ini sangatlah penting supaya terwujudnya budaya positif di lingkungan kita. Kemudian terlaksananya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah tujuan utama supaya budaya positif ini benar-benar bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Pokok bahasa, nah ini konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif ini bisa terwujud apabila Bapak Ibu memahami 6 subbab ini, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi. Restitusi ini ada istilahnya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, di sini ada pernyataan. Saya minta Bapak Ibu bisa memberi pernyataan ini setuju atau tidak. Silakan bisa di chat di WA grup SD. Monggo Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kemudian, 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi jawaban ini di WA grup SD Bapak Ibu. 1 setuju atau tidak, 2 tidak, bagaimana? Tidak Bapak Ibu? Iya. Dengan jawab 1 setuju tidak gitu. Tidak Bapak Ibu? Oke. Ya, ikut saya di sini. Saya akan mencoba ya, kita sedikit alasan dari Bapak Ibu mengapa menjawab setuju, mengapa tidak. Coba yang pertama, Ibu Atika menjawab tidak setuju semua. Mungkin bisa diberikan penjelasan kenapa Pak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya ini tidak setuju, karena dengan hukuman si anak tidak akan menjadi disiplin, kurang tidak sesuai, tidak pas, tidak setuju. Terima kasih Bu Atika. Coba sekarang saya ingin minta penjelasan dari yang menjawab. Ini ada yang setuju ya? Yang setuju Bu Afifah, nomor 3. Ini yang nomor 3 Pak ya? Nomor 3 memberi penghargaan. Biasanya itu anak itu yang semula misalnya rendah diri, tiba-tiba itu dia termotivasi, diberi penghargaan, terus akhirnya kepercayaan dirinya itu ada.
Jadi bahwa dia itu sebetulnya punya potensi, hanya saja mungkin belum tergali lah istilahnya begitu. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi Bapak Ibu guru menjawab ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu Bapak Ibu guru menjawab seperti itu mungkin sesuai pemahaman Bapak Ibu atau yang biasa Bapak Ibu cakapkan. Di sini saya tidak akan mencari apakah ini betul atau salah. Ya. Nanti inilah topik pembahasan kita. Jadi setelah mempelajari ini nanti Bapak Ibu guru saya harapkan bisa ada mindset baru. Apakah hal ini perlu disetujui atau tidak? Itu ya Bapak Ibu. Ya, budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah salah satu tanggung jawab guru. Dari bermacam-macam tanggung jawab kita, salah satunya adalah menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi ketika budaya positif itu terwujud di sekolah, pasti antara guru dengan guru, murid dengan murid, ataupun dengan guru, interaksinya akan positif. Terlihat dari mereka saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Ya. Jadi semua itu untuk menciptakan budaya positif tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu orang guru, tidak. Jadi diperlukan kerjasama. Jadi Bapak Ibu, sehingga akan tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan karakter-karakter baik warga sekolah. Nah, dalam budaya positif di sekolah, ini muaranya adalah karakter-karakter yang baik yang akan dimiliki oleh guru maupun siswa, yang pada akhirnya akan membentuk suatu budaya positif. Budaya positif ini pasti akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif pula Bapak Ibu. Lingkungan sekolah atau lingkungan kita akan menjadi menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh kembang murid, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu potensi murid. Terkait konsep yang pertama tadi, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang kita pelajari pertama dulu, kita bahas bersama-sama. Ya, Bapak Guru, Bapak Ibu, di sini ada sebuah kegiatan yang kita coba lakukan ya. Silakan nanti Bapak Ibu Guru ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B, berpasangan. Tugas A adalah seakan-akan Bapak Ibu Guru memegang sesuatu yang berharga, ya, dan itu Bapak Ibu harus jaga. Kemudian yang B, mencoba dengan sekuat tenaga, boleh membujuk, mengancam, menghadik, merayu atau apapun, supaya si A itu tadi bisa mau membuka. Coba Bapak Ibu, saya minta waktunya 30 detik untuk saling berperan menjadi A dulu, kemudian jadi B dulu. Bisa dibantu Bapak Ibu? Oke, maka Bapak Ibu ada yang jadi A, yang jadi B, silakan. 30 detik dari sekarang. Ya nanti tujuannya apa nanti setelah ini. Gantian A, maksudnya A itu megang sesuatu yang berharga. Dan si B mencoba bagaimana usahanya supaya bisa terbuka. Ya gitu. Nanti ya, dah saya ditulis. Coba anggap saja Bapak itu mau memegang sesuatu yang berharga. Yang satu berharga pasti kita jaga kan. Tidak semudah itu kita berikan kepada orang lain. Nah, coba silakan Bapak Ibu berganti peran menjadi A, kemudian menjadi B. Ya 30 detik. Monggo Bapak Ibu. Khusus bisa mencoba membuka bagaimana, boleh membujuk, ya. Khusus bisa membujuk Bu Adina atau bisa menghadik, mengancam supaya ini terbuka. Kira-kira khusus bisa tidak? Coba yang lain coba silakan. Dan pokoknya silakan, boleh membujuk, boleh merayu. Yang penting Bu Sus berusaha untuk membuka itu. Coba. Ya, berusaha untuk membuka ini. Bagaimanapun caranya. Meninggal. Ya. Dan silakan. Boleh, terserah sendirian. Boleh kata-kata, boleh membujuk, boleh apa. Pokoknya yang A itu berusaha untuk
Ya coba ini dicoba saja dulu. Tidak apa. Bapak Ibu yang P itu ingin supaya itu terbuka bagaimana caranya? Bisa tidak? Yang B. A mau tidak membuka? A mau. Coba kasihan Bu. Ya, ketika kita coba gantian. Oh ternyata Bu Atina tidak bisa mau buka, coba Bu khusus yang jadi membuka coba. Diberikan khusus, ya apa? Ya. Iya. Di sini itu sesuatu yang harus kita jaga. Ya. Berikan. Oh ya. Terima kasih. Sudah ya. Oke, Bapak itu penasaran apa ini maksudnya itu apa? Apa yang terjadi? Ya. Ada dua kemungkinan, ya. Tadi yang akan bisa memegang, ya. Kemungkinannya B akan melakukan tindakan membuka tangan, ada juga yang memungkinkan tidak mau membuka tangan. Ya. Kira-kira yang mengontrol, yang mengendalikan kita membuka atau menutup siapa Bapak itu? Di sendiri. Padahal tadi itu kan bisa membujuk, bisa membuka kerasa atau apa. Ya, bagus sekali. Itu yang saya harapkan Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan tadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu, segala tindakan memiliki alasan dan tujuan. Kita bukan tangan alasannya apa? Mungkin tadi khusus kasihan atau dia dipaksa. Ya, itu ya Bapak Ibu. Kalau naik teguh pendirian pasti berusaha. Dia menganggap ini nilai ini penting. Apapun yang disampaikan oleh yang tadi tidak akan saya juga. Itu tergantung pribadi masing-masing. Kemudian kita tidak bisa mengontrol seseorang. Ya. Ada orang yang mau membuka, itu berarti bukan berarti orang itu bisa mengontrol seseorang, tapi melainkan orang yang membuka tadi dia mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi sebenarnya yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Ya. Jika kita yakin bisa mengontrol seseorang, jawabannya itu adalah ilusi, tidak mungkin, ya, salah. Ya. Nah, apa hubungannya tadi ya? Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma. Paradigma itu adalah pandangan kita. Jadi pandangan kita bagaimana, kita rubah. Yang benar yang bagaimana. Ya. Awal mula budaya positif kita harus ubah paradigmanya tentang teori kontrol. Ini ada seorang psikolog yang sudah luar biasa, ya. Ini namanya Dr. William Glasser. Nah, ini yang menjadi acuan pemerintah. Dia mempunyai sebuah teori. Ilusi guru mengontrol murid itu tidak. Kalaupun murid melakukan sesuatu itu karena dia mau mengizinkan guru tersebut. Dua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang jelas, kalau Bapak Ibu dikritik rasanya bagaimana Bapak Ibu? Senang. Iya. 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 Tapi ya, sebenarnya dalam hati kecil Bapak Ibu pasti sakit hati. Pasti. Itu karena kritikan. Kritikan itu berarti kan menunjukkan sebuah kesalahan. Kecuali kalau Bapak Ibu diberikan saran, tanpa mengkritik langsung memberikan saran. Ya. Saran berarti pastinya kalau kita setuju mau ya pasti baik buat kita. Tapi pada dasarnya kritik ini pasti akan menyakitkan hati seorang. Pasti. Seandainya ada murid yang salah, langsung kita jawab kamu salah ini, berarti anak merasa sedih, rendah diri. Itu pasti. Meskipun kadang ada yang mengatakan kritik itu membangun, ya membangun apabila disertai dengan saran-saran yang bagus seperti itu. Ya, menerima, tapi memang hatinya pasti sakit. Ya, Bapak Ibu. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bisa berupa bujukan rayuan. Tadi ada yang merayu, itu ilusi Bapak Ibu. Tidak selamanya seperti itu. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering kita temui orang tua, orang yang dewasa itu berusaha untuk memaksa seseorang. Nah, itu nanti juga istilahnya akan ada efeknya, ada dampaknya Bapak Ibu. Nah, ini yang intinya ini.
Kemudian stimulus respon, ini yang kita awal tadi. Mungkin kita merasa realitas kita sama, padahal realitas kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini adalah menurut teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ada ketika anak-anak melakukan suatu tindakan, maupun apakah itu kesalahan atau suatu hal yang baik, pasti dia memiliki tujuan. Itu pasti. Dan ini adalah teori kontrol tadi Dr. William. Ini ada hubungannya dengan budaya positif yang perlu kita pahami dulu. Budaya positif erat kaitannya dengan penerapan disiplin positif. Biasanya kita mendengar kata disiplin. Disiplin positif itu apa? Jadi kita maknai dengan kepatuhan akan sebuah aturan. Disiplin itu dari peraturan. Itu yang kita bahas selama ini. Akan tetapi, apakah benar makna disiplin tersebut? Disiplin apakah itu? Ternyata Bapak Ibu, kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Awal mula katanya itu artinya belajar. Ini maknanya itu konotasi dari disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Setiap orang itu pasti mempunyai potensi untuk menuju sebuah tujuan. Tujuan ini yang dimaksud adalah tujuan yang dihargai, yang menuju kepada suatu kebaikan. Namun dalam budaya kita ternyata disiplin memiliki arti yang lain. Terkait budaya positif, disiplin yang benar adalah ini Bapak Ibu, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nanti akan lebih jelas di slide selanjutnya. Disiplin positif. Disiplin ini penting Bapak Ibu. Setelah tadi kita memahami paradigma teori kontrol, maka kita harus pula memahami disiplin positif. Jadi pengertiannya yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, sehingga terwujudnya budaya positif yang dapat kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Tujuan disiplin positif, tujuannya yaitu menanamkan motivasi yang lahir dari hati seseorang. Nah, dia menghargai dirinya sendiri dan percaya akan nilai-nilai yang baik. Dia ingin berusaha seperti itu. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan disiplin. Nilai-nilai, ya, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Setelah disiplin positif tadi, yang perlu kita bahas lagi selanjutnya adalah nilai-nilai atau keyakinan, nilai-nilai kebajikan universal. Apakah itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Bapak Ibu ingat, ini tujuan mulia, sifat positif itu kata kuncinya yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin jadi seorang pembohong? Tentu tidak. Pasti menginginkan sebuah nilai-nilai yang mulia. Ya. Ini bersifat universal. Ini adalah nilai-nilai sifat positif. Ya. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ini yang didengungkan oleh pemerintah, dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilainya adalah ini Bapak Ibu: bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan seterusnya. Nanti saya lihat. Ini berakhlak mulia. Ini artinya ini luas Bapak Ibu. Ya, berakhlak mulia. Kalau ini lebih kejadian kepada keterampilan pengetahuan ya Bapak Ibu. Ini lebih ke akhlak pribadi seorang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak Bapak Ibu. Ini menurut Ibu Primary Years Program dan nilai ini.
Kalau kita menghargai diri sendiri, pastinya kita ingin memiliki sifat tujuan yang mulia ini. Ya. Inilah yang membedakan manusia mulia dan manusia yang tidak mulia, tergantung akhlaknya. Ya, tentunya ini harapan kita semua, kita berusaha menerapkan supaya anak-anak bisa berlatih memiliki sifat seperti ini. Inilah tujuan dari belajar yang sesungguhnya. Ya, Bapak Ibu, bagaimana supaya anak empati dan bagaimana supaya antusias. Ya, ini memang diperlukan proses, tidak mudah dan dibutuhkan waktu. Ini yang kita harapkan, sifat-sifat ini, nilai-nilai ini yang dimiliki oleh anak. Dan ini sebenarnya anak sudah tahu, tapi terkadang seorang guru itu belum memperdalam. Ya. Kok dikatakan ini mandiri, manfaatnya apa? Ya, anak harus diberitahu, diperjelas manfaat bahwa nilai ini adalah baik untuk kita. Pokok konsep yang kedua yaitu konsep inti budaya positif. Jadi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu guru berangkat sekolah itu pagi-pagi. Ada yang setengah 7, ada yang 7:05 menit. Coba saya ingin bertanya Bu Nur berangkat ke sekolah tidak terlambat ya tadi pagi ya? Motivasinya apa Bu? Sebelum jam 7 sudah harus datang ke sekolah. Motivasinya berarti istilahnya takut apa terlambat ya Bu, nanti gak dapat sertifikasi gitu Bu. Takut nanti saya ketemu kan. Kalau khusus Kita taat sama peraturan. Kalau dulu kita seperempat minggu harus datang untuk yes, mengapresiasi. di taat peraturan. Kalau seandainya tidak ada peraturan, berarti khusus berangkatnya bagaimana? Pak Jo, kalau di sekolahan yang kita minta pemerintah tetap ada peraturan. Seandainya itu tidak ada peraturan. Ya tetap. Ada ya. Contoh ya Pak, saya pernah kerja di madrasah kan gitu. Iya. Ya. Sebelum anak-anak Iya. kan sudah sampai. Jadi sebenarnya semua tindakan itu ada motivasinya. Kenapa seseorang melakukan tindakan ini? Kenapa seseorang melakukan kesalahan ini? Dia memiliki motivasi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki motivasi. Dia melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Kadang ada seorang anak yang mengerjakan PR, nah, dia takut kalau tidak mengerjakan nanti besoknya dihukum. Nah, itu benar tidak Bapak Ibu? Benar tidak? Ya benar. Ya. Tidak apa-apa. Yang penting ini sudah ada motivasi yang baik. Ya. Kemudian motivasi selanjutnya adalah bahkan imbalan dari orang lain, institusi. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang istilahnya dari sini ya, mungkin daerah lain itu ketika anak bisa menjawab diberikan hadiah, imbalan, dipuji, ya sehingga anak termotivasi. Ya. Kemudian motivasi yang selanjutnya adalah dia ingin menjadi mereka yang inginkan, menghargai diri sendiri. Dia percaya dirinya ketika dalam hatinya itu dalam dirinya ada nilai-nilai yang mereka percaya, yang tadi nilai kebajikan tadi ada sekian banyak, dia ingin memiliki itu. Ya, itu adalah motivasi yang paling bagus Bapak Ibu. Berarti timbul dari dalam dirinya, internal. Kalau ini dari luar. Dan ini juga ada dampaknya. Ya. Kalau yang ini internal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang paling bagus untuk kita terapkan ke anak itu adalah motivasi yang ini. Ya, jadi bukan karena kita memberikan hukuman, ya, ini ada dampaknya. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu silakan disimak video ini. Maaf Pak, saya tadi gak ada Kasman. Saya mau ikut main. Mana Kasman? Kenapa kamu juga ikut-ikutan Amir? Nakal sekali sampai kelas sebenarnya begini. Kalian sekolah mau main-main atau mau belajar, nah? Ibu, tangan saya digigit oleh adikku.
pojok kelas sampai semua teman selesai kelas. Ya? Berikut tadi adalah dua kasus ya. Seorang ayah buat kesalahan membuat kelas berantakan. Nah, tadi seorang bapak-bapak guru tadi marah-marah. Kira-kira setelah anak membersihkan kelas, bagaimana kelanjutan ceritanya, Bapak Ibu? Apakah anak dengan senang hati atau ada efek selanjutnya setelah Bapak Ibu tadi marah-marah? Ya, pastinya ada dampaknya, Bapak Ibu. Jadi hukuman itu mungkin anak benar dia membersihkan kelas. Kemudian ketika kita masuk, mungkin anak akan merasa segan. Tadi guru marah-marah, guru marah-marah. Mungkin di benaknya itu ada masih terngiang-ngiang sikap kita tadi. Contohnya ketika kita memberi hukuman, dan itu tentunya berdampak secara psikis pada anak didik kita, bisa melukai hatinya Bapak Ibu. Kemudian hukuman. Jadi untuk melatih kedisiplinan anak itu biasanya ada istilah hukuman, konsekuensi, dan satu hal lagi restitusi. Hukuman ini adalah bersifat tidak terencana, ujuk-ujuk Bapak Ibu, tiba-tiba. Ya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Hukuman tanpa melalui kesepakatan. Jadi hukuman tiba-tiba, tidak disepakati dulu dengan siswa atau pihak sekolah. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Nah, fisik kadang jewer, ngaplok, nah, tentunya. Dan psikis mungkin dengan marah-marah, dengan kata-kata kasar yang ada tinggi. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini dampaknya Bapak Ibu. Yang jelas anak akan merasa tersakiti. Nah, ini hukuman. Kemudian konsekuensinya. Nah, ini konsekuensi ini ada hubungannya dengan peraturan. Sudah terencana dan sudah disepakati. Biasanya sekolah setiap sekolah itu pasti punya peraturan di Bapak Ibu. Ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ya. Ketika kita membuat peraturan, anak kalau tidak mau mengerjakan PR harus bagaimana, ya itu berarti sudah disetujui anak. Berarti ini sudah dimaksud konsekuensi. Ya. Ini baik tidak Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak, ternyata ada dampaknya juga. Ya. Dalam modul ini ada sebuah solusi, namanya restitusi. Nah ini tadi ya, sesuai dengan judul restitusi. Restitusi itu apa? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat ini maksudnya karakter yang baik Bapak Ibu. Tadi kita semisal sudah meyakini kesepakatan bahwa jujur itu adalah hal yang baik dan yang penting. Ya, ketika anak tidak jujur, nah ini kita akan lakukan restitusi. Bagaimana anak nanti kita perlakukan sehingga anak menjadi anak yang jujur, berusaha seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, di sini kita memberikan solusi kepada anak atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Yang tujuannya itu anak yang mulia. Ketika anak buat kesalahan, ya kita sebagai guru sebaiknya melakukan restitusi ini Bapak Ibu. Jadi ada langkah-langkahnya. Dan intinya ini adalah menciptakan kondisi murid supaya menyadari kesalahannya dan menjadi karakter yang lebih kuat. Untuk lebih lanjutnya tentang restitusi di slide selanjutnya. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan pasangan, melihat ke dalam diri dan fokus pada solusi. Restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah yang dimaksud restitusi, yang nanti saya harapkan Bapak Ibu guru memahami langkah-langkah restitusi itu yang bagaimana. Ini jadi ini hukuman, konsekuensi, restitusi terkait dengan disiplin. Jadi hukuman ini itu gagal mendisiplinkan anak. Kenapa? Murid anak akan menjadi pembenci peraturan,
perilaku pasif agresif meningkat. Nah, ketika kita memberikan himbauan pada anak, ya, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi ini sudah identitas sukses, namun masih ada beberapa dampak yang tidak baik. Murid atau anak ini akan menghormati peraturan, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, ini yang restitusi, ini yang diharapkan dilakukan oleh guru. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid, mendapatkan ganti, mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Ini sekarang tentang penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu adalah hukuman Bapak Ibu. Nah, kenapa? Ini menurut survei ya, yang sudah menjadi acuan pemerintah, bahwa penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Nah, itu sudah ada penelitiannya. Ketika anak dijadikan sebuah penghargaan, ketika mengerjakan sesuatu, akan turun kualitasnya. Kemudian mengurangi motivasi intrinsik. Ya, padahal ini motivasi intrinsik adalah motivasi yang kita harapkan kita terapkan kepada anak. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ketika anak sudah dijadikan sebuah penghargaan, biasanya nanti kreativitasnya akan berkurang. Dia yang terpikir hanyalah penghargaan itu. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang kita bahayakan, kita khawatirkan. Terkadang ada anak yang sudah mendapat penghargaan, ya, pasti ada anak yang merasa iri-ngeri, dia dapat terus kenapa saya tidak, begitu. Sehingga apa? Hubungannya menjadi buruk. Ya, ini yang kita takutkan. Ada anak yang merasa satu tahun itu tidak pernah diberi penghargaan ibu guru. Ya. Dia merasa rendah hati, ya, rendah diri. Penghargaan merusak hubungan. Ya, terkadang juga ada yang misalnya yang peringkat 1, peringkat 2 itu sebuah penghargaan ya. Itu juga berdampak psikis terhadap murid Bapak Ibu. Selanjutnya, ya ini Alfikon, dia mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Bapak Ibu guru tentunya tidak ingin menghancurkan potensi siswa murid kita, ya Bapak Ibu. Menurut Kohn, secara idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Anak mengikuti prosesnya belajar, ya, belajar tentang materi, tentang perilaku. Ya. Sebenarnya itu adalah penghargaannya. Kenapa? Karena dia akan merasa terbimbing untuk memiliki nilai-nilai kebajikan tadi. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi awal kita sudah singgung, yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Jadi kata kuncinya di sini adalah nilai-nilai kebajikan, motivasi internal di kelas. Jadi ada sekian banyak nilai-nilai kebajikan disepakati di dalam kelas. Itu yang akan menjadi keyakinan kelas. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ini sebagai dasar ketika kita akan melaksanakan restitusi. Ketika ada sebuah kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anak, kita akan menanyakan ini. Kan sudah disepakati dalam sebuah kelas. Nah, tapi ada yang misalnya kok ada peraturan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan itu memang tetap ada dalam sebuah institusi, Bapak, Bu. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentunya tujuannya untuk keselamatan. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Tentunya tidak untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan
harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Jadi jawaban ini sebenarnya merupakan nilai-nilai. Oke. Kalau yang untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Kita yakin bahwa menggunakan helm itu akan selamat. Tanpa disuruh membawa helm, kalau kita yakini itu perlu, pasti kita pakai. Begitu juga dengan 3M ini. Tanpa kita diminta, kalau kita yakin demi keselamatan kita, pasti kita pakai. Ya itulah contoh motivasi intrinsik. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa mencoba membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih umum daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan kan lebih rinci, cara memakai apa lebih rinci. Kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, umum. Pembentukan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh ini, tidak harus positif kalimatnya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau kelas 1 bisa 5, bisa 7, bisa sedikit ya, tergantung tingkatan kelasnya. Yang penting keyakinan kelas ini kita sepakati yang memang kita butuhkan di lingkungan kita, yang lebih kita utamakan yang mana dari sekian tadi nilai-nilai kebajikan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak terus tetap harus ada, tapi ditinjau mana yang kita butuhkan, mana yang bisa kita terapkan. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap orang kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah sebenarnya ini adalah nilai-nilai kebajikan juga itu. Keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif. Ketika anak melakukan sesuatu yang negatif, kita tanyakan ini. Apa yang kita yakini? Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati. Dengan nilai kebajikan. Berkomitmen, senantiasa membantu. Kemarin di kelas 5 sudah saya coba membuat keyakinan kelas 4 keyakinan kelas. Teknik saya kemarin saya tampilkan saja dulu. Nilai-nilai kebajikan ada berbagai macam. Kira-kira anak mana yang dominan kalian miliki? Nilai positif di antara kebanyakan. Dia bilang saya jujur Pak. Kita jadikan sebuah kalimat positif yang kita yakini bersama-sama, yang ingin kita tuju bersama-sama. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Ya. Jadi peraturan kelas itu ada, ya. Kita tarik jadi sebuah keyakinan kelas. Nah, ini yang penting keyakinan dulu Bapak Ibu. Kemudian dalam keyakinan kelas akan timbul lingkungan yang positif. Di lingkungan yang positif akan terwujud budaya positif. Nah, jadi ini saling keterkaitan Bapak Ibu. Nih, peraturan ini contoh Bapak Ibu. Selalu mengembalikan buku ke tempat. Nah, keyakinan yang dituju itu apa? Supaya anak tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelas apa? Menghormati orang lain. Ini yang dituju. Jadi anak tidak terpaku pada peraturan-peraturan, tapi yang dia yakini, yang kita sepakati bersama. Ini bisa kita jadikan sebuah kalimat. Nah, ini yang kata dasarnya seperti ini. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga peraturan ada seperti ini. Keyakinan kelas itu untuk keselamatan. Ini bahasa pendeknya Bapak Ibu. Kalau kita kembangkan menjadi sebuah kalimat, kita sesuai peraturan tadi. Jadi awal sebenarnya ada masih banyak lagi. Pokok bahasan selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
kebutuhan dasar manusia ada 5 jenis. Biasanya seseorang melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, itu pasti, dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, ya mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terkadang ada siswa yang melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, sebenarnya ada sesuatu kebutuhan yang ingin dia raih. Mungkin itu dia merasakan kesenangan, atau kebebasan, atau penguasaan. Ini Bapak Ibu contoh nih. Jika seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu kami gurunya. Ini sebuah kasus. Anak pulang cerita waktu ibunya dia benci kepada gurunya. Bila Anda berada dalam posisi ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya tidak tentang perasaan tidak hari itu, jadi jangan tahu informasi ini bahwa dia menangis dari ibunya ya informasinya. Tidak besoknya masuk sekolah agar kebutuhan tidak terkoneksi. Apa yang Anda lakukan? Jadi ketika suatu ini terjadi, kita harus mengetahui kebutuhan anak. Kenapa dia kok menangis? Harus kita gali Bapak Ibu, jangan kita biarkan. Oke, itu nanti akan mematikan potensi seorang anak. Ya, ini ketika ada jawaban yang berbeda. Jawaban tidak. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, ini kebutuhan yang ingin diraih dia itu karena dia ingin kesenangan. Berarti ketika Bapak Ibu guru sudah mengetahui kebutuhannya, menganalisa, harus ada tindakan nyata untuk mengatasi hal ini. Coba Bu Linda, tindakan seandainya Bu Linda adalah guru Dinda, mengetahui jawaban Dinda seperti ini, tindakan Bu Linda bagaimana? Itu dijawab. Saya sebagai guru di situ Bu Rani ya menjelaskan kepada dia bahwa saat mengerjakan tugas itu bersenandung itu bagaimana bernyanyi sendiri gitu, itu tidak boleh karena akan mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain yang sedang belajar. Karena bersenandung pun tidak ada hubungan kaitannya dengan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Mungkin seperti itu saya kalau di posisi ibu Rani saat itu. Terima kasih Bu Linda. Mungkin ada yang mau beri tanggapan lagi? Silakan. Nah, tidak. Terima kasih Bu Linda atas ya. Mungkin tindakan ini setiap guru punya cara sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Ya. Tapi kita lihat dasar kesenangannya. Saat mengajar dia merasa tidak senang. Mungkin pembelajaran yang kita lakukan itu membosankan. Itu bisa jadi. Sehingga anak mencari kesenangan sendiri. Ya. Mungkin kita bisa misalnya bagaimana supaya pembelajaran menyenangkan, anak senang, tertarik, ya, itu bisa kita lakukan. Ini seperti itu, tanpa harus istilahnya menghukum anak atau yang lainnya, ya tidak boleh. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dan ini anak dia mencari perhatian. Ini yang kelas kecil-kecil ya Bapak Ibu. Dia harapannya itu mendapat kasih sayang dari gurunya, mau mencari perhatian, ya, kok dibiarkan. Jadi dia merasa sedih, misalnya seperti itu. Jadi sebagai guru, bagaimana khusus tindakan itu? Kalau kelas rendah itu yang seperti itu sudah saya lakukan. Anak asli itu sukanya pamer, lagi juga pamer. Ya ketika dipamer, oh iya, alhamdulillah dapat dari mana? Dari beli, dia kan belikan. Dia dipuji, ditanya
besok kamu bisa beli, harganya segitu kok, kamu bisa nabung. Terima kasih khusus. Kalau kita menghadapi masalahnya bertitik berat kepada Burani, bahwa anaknya menangis di sini, ini saya merasakan beraninya ya. Karena anak sampai menangis dia bersenandung. Intinya bersenandung. Mengapa dia sampai bersenandung? Bersenandung karena di sini Burani dalam memberikan materi pembelajaran mungkin mereka tidak menyibukkan siswa sehingga siswa itu ada waktu untuk bersenandung dan tidak menggunakan alat peraga. Kalau Burani menggunakan alat peraga, kemudian siswa itu asik untuk mengerjakan sesuatu, tidak mungkin mereka sampai bersenandung. Jadi bertitik beratnya tetap Burani, yaitu kurang alat peraga. Jadi seandainya Burani berada di posisi alat peraga, saya menitik beratkan Burani kurang mengkondisikan, kurang menyenangkan karena mereka mungkin monoton. Jadi si siswa ini ya terus saya sendiri, saya nyanyi lah, saya jalan kakak nggak apa, itu karena dari guru. Kalau gurunya mereka menggunakan alat peraga itu menarik, seperti panjenengan menggunakan LCD itu menyibukkan anak untuk mengerjakan sesuatu, nggak mungkin untuk bahasa menyanyi, bersenandung, nggak ada waktu. Ibu Susi ya dia, itu paling tidak. Terima kasih Bu Adina. Itu adalah tadi tindakan kita sebagai guru. Ini memang dibutuhkan suatu proses ya. Tindakan yang bagaimana yang bisa kita terapkan. Yang pada dasarnya, pada intinya kita harus mengetahui dulu kebutuhan yang ingin dicapai seorang anak ketika dia melakukan kesalahan. Pasti ada seperti itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk anak melakukan kesalahan atau bagaimana, pasti. Jadi sebagai guru kita harus sebenarnya belajar memahami, menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dicapai oleh murid kita. Ya, selanjutnya ya. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep ini yang kelima, 5 posisi kontrol. Nah, ini ada hubungannya dengan restitusi. Dalam restitusi kita harus memahami ini dulu. 5 posisi kontrol itu apa saja? Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Sebenarnya ilmu ini tidak hanya untuk guru bapak ibu, tetapi umum, bisa untuk orang tua, bisa untuk pemimpin ya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, manajer. Akan saya putarkan sebuah video tentang 5 posisi kontrol. Silakan bapak ibu mencoba merefleksi diri. Nanti yang dominan bapak ibu pakai yang mana? Yang dominan. Jadi bapak ibu ya. Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman atau monitor? Nah. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, salam bahagia ibu dan bapak, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor,
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi
biarpun saya lari kencang tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Tadi adalah gambaran tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, sesuai dengan tadi yang disampaikan, memang kita itu disarankan untuk menuju posisi manajer. Mungkin kalau kita flashback, mungkin kita pernah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemberantas bersalah, pemantau. Saya yakin sebagian pernah Bapak Ibu terapkan seperti itu. Kita sudah tahu mana yang terbaik, setidaknya kita mencoba untuk menuju posisi yang disarankan, yaitu posisi manajer. Memang butuh proses, butuh waktu, Bapak Ibu, untuk menjadi posisi penghukum ini. Ya, ini dampak-dampaknya Bapak Ibu yang sering dikatakan. Kemudian penghukum adanya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot. Ini biasanya yang penghukum ini yang kita hindari, Bapak Ibu. Ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, sebisa mungkin hindari posisi penghukum, apalagi sampai membiarkan begitu saja. Anak-anak buat kesalahan, tidak ada tindakan dari kita, itu yang lebih bahaya lagi, Bapak Ibu. Kemudian posisi merasa bersalah. Nah, ini sudah mulai rebut tutur kata seorang guru. Ada suaranya halus, bahasa tubuhnya melekat pada anak. Ini biasa kata-kata yang disampaikan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, anak merasa bersalah dia. Ini dampaknya juga ada dampak buruknya juga Bapak Ibu. Kalau kita buat memposisikan diri kita di posisi ini. Kemudian posisi teman. Ini sebenarnya ada positifnya, ada juga negatifnya. Ya, kita merasa istilahnya terlalu dekat dengan anak, kita seakan-akan memanjakan anak. Nah, ini ada dampak negatifnya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Wah, biasanya Pak, ini bagus apa dengan saya, sekarang kok berubah? Anak akan kecewa. Iya, dan juga akan tergantung kepada guru tersebut. Guru yang lain mungkin tidak akan diperlakukan sama seperti guru yang posisi teman ini. Nah, ini kalau teman ini sudah istilahnya identitasnya sudah bagus Bapak Ibu. Nah, tapi masih ada dampak negatifnya. Nah, kemudian pemantau. Nah, pemantau ini pegangannya itu adalah peraturan. Di sekolah memang ada peraturan, tidak istilahnya diperbolehkan. Tapi kita tekankan lagi adalah kita jabarkan menjadi sebuah keyakinan. Pemantau ada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian manajer, ya, inilah posisi yang kita harapkan. Siapa yang tidak mau jadi manajer? Pasti semua ingin. Di perusahaan saja manajer itu gajinya paling mahal ya Bapak Ibu. Nah, tapi ini posisi kontrol. Ini istilahnya manajer, ini Bapak Ibu. Jadi manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
menunggu murid dapat menemukan solusi. Ini biasanya kata-kata yang disampaikan oleh seorang manajer. Dia menanyakan apa yang kita yakini. Biasanya tadi adalah keyakinan kelas. Harus kita buat dulu. Ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Itu tadi kita tidak mampu mengontrol murid. Bisa jadi dalam prakteknya Bapak Ibu penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi. Memang manajer itu intinya ada diskusi di situ dan dilakukan yang namanya restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi posisi manajer itu kita harus menguasai posisi teman dan pemantau setidaknya Bapak Ibu. Dari bagaimana bisa memposisikan teman dan pemantau. Mereka pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab itu yang diharapkan. Menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman. Selanjutnya pokok konsep yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ini wujudnya restitusi. Jadi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas pengertian restitusi. Dan ini ada istilahnya segitiga. Langkah-langkahnya ada 3. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Ini dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Unsurnya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya. Sisi satu ini menstabilkan identitas. Prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu wajar Bapak Ibu. Semua orang pasti punya salah. Berperan menggeser identitas murid. Jadi tadi apa murid merasa gagal? Kita berikan pertanyaan istilahnya dialog yang seolah-olah anak itu merasa dia tidak gagal istilahnya. Dia ingin menuju ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jangan langsung mengkritik. Tadi karena mengkritik ini tidak menguatkan. Ajukan pertanyaan. Biasanya ini pertanyaannya disesuaikan dengan kondisi atau pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan siswa. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Intinya seperti ini Bapak Ibu, bisa dikembangkan. Yang intinya tidak mengecap kamu salah, tidak boleh. Biar anaknya istilahnya menyadari sendiri tanpa kita harus perjelas. Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi biarlah anak menjelaskan kira-kira kenapa kamu melakukan ini. Ya, pasti ada kebutuhan yang ingin dia capai atau tujuan. Ya, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif tadi. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Ini tidak menghakimi dan juga tidak memojokkan. Biasanya ini pertanyaannya, kamu bisa jasa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Ini contoh beberapa. Selanjutnya sisi yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang sama. Sehingga nanti di sini akhirnya murid akan menyadari kesalahannya dan kita melakukan dialog supaya anak bisa memperbaiki dan bertanggung jawab atas segala yang mereka lakukan. Ini ajukan pertanyaan yang biasanya apa yang kita yakini dengan yang apa yang telah kita sepakati.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan. Harus kita kaitkan Bapak Ibu. Perilaku yang salah itu apa? Kita kaitkan dengan keyakinan yang telah kita buat. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya suatu usaha perbaikan. Perlu didedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ini ada sebuah contoh video restitusi yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Halo, selamat pagi semuanya. Maaf Pak, saya tadi diajak Kasman. Lalu semuanya ikut main Pak. Waktu sekolah dulu, Bapak juga senang sekali bermain dengan teman-teman, apalagi bermain air. Kita ingat kembali yuk, nilai apa yang kita sepakati di kelas ini yang ada kaitannya dengan belajar. Semua orang harus bisa belajar dengan fokus dan nyaman Pak. Apakah dengan kondisi basah dan becek seperti ini, semua orang akan bisa belajar dengan fokus dan nyaman? Tidak Pak, maaf. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bersih-bersih kelas Pak. Nelwan, ada apa? Kenapa menangis? Saya diajak Marima, Bu. Katanya saya bodoh, tidak bisa membaca. Marima, betul kamu mengejek Nelwan? Iya, aku tidak bisa baca kan, Bu? Marima, kamu ingat tidak? Kemarin kamu cerita pada ibu dan teman-teman cita-citamu ingin jadi apa? Jadi polisi, Bu. Keren. Kamu mau ingatkan ibu lagi? Kenapa kamu ingin jadi polisi? Karena bisa menangkap penjahat, bisa melindungi semua orang. Menurutmu, apakah mengejek Nelwan membuat Nelwan merasa terlindungi? Tidak, Bu. Dia nangis. Betul. Lalu harus bagaimana ya supaya Nelwan merasa terlindungi? Ini adalah rangkuman dari budaya positif. Disiplin positif ini terkait dengan teori kontrol yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, makna disiplin sekali lagi belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori motivasi berhubungan dengan perilaku memiliki tujuan. Ada 3 ini motivasinya: menjadi hukuman, untuk mendapatkan ibadah, untuk menghargai kita. Menghargai dengan cara apa? Nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Kemudian 5 posisi kontrol. Dari 5 tadi yang diharapkan adalah sebagai seorang manajer, di mana manajer pasti akan melaksanakan yang namanya segitiga restitusi. Ketika validasi kebutuhan dalam segitiga restitusi itu dibutuhkan kemampuan guru untuk mengetahui kebutuhan dasar seseorang. Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas bersama tentang 6 konsep inti budaya positif. 6 itu saling berkaitan Bapak Ibu. Ini ada refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma pandangan saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nanti refleksi ini akan saya bagikan Bapak Ibu, mohon untuk diisi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah selesai. Semoga kita bersama-sama bisa menciptakan budaya sekolah di lingkungan kita di SD Negeri Bedoan 1 untuk mencapai budaya positif. Ingat Bapak Ibu, tidak ada yang namanya Superman Bapak Ibu, adanya adalah super team, Bapak Ibu.
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita terapkan, bisa kita implementasikan untuk kebaikan SD kita bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas itu harus kita pahami ya, karena ini sebuah bentuk disiplin kalian. Ingin tidak mengontrol diri supaya mencapai tujuan yang mulia. Ya, silakan ditulis yang menurut kalian nilai positif yang harus kita terapkan di sekolah itu apa? Ya, silakan tulis. Urut dari pada menembakkan urut ditembakkan sini, ayo semuanya tembakkan urut pada, ayo urut ayo masuk diikuti ya, masuk nanti ya. Sekarang masuk dua ya, selanjutnya silakan ditempel keyakinan kalian atau dengan positif. Selamat siang Laras. Siang Pak. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik Pak. Tadi Laras sudah istirahat? Sudah Pak. Oh iya Laras. Tadi Pak Guru lihat Sasa kok kayak menangis. Laras tahu tidak kenapa? Tidak Pak. Laras, manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat salah. Coba Laras berani jujur tidak dengan Pak Guru? Kira-kira apa yang terjadi? Maaf Pak, tadi saya meminta uang dari ke Sasa. Kenapa Laras melakukan itu? Tadi saya ingin minum es tapi uang jajan saya habis. Laras masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kemarin kita buat bersama? Ya sih Pak. Apa coba? Saling menyayangi dan menghormati. Jadi sikap Laras tadi sesuai tidak dengan keyakinan kita? Tidak Pak. Laras yakin tidak bahwa saling menyayangi, saling menghormati itu penting untuk kita? Ya saya meyakini itu. Baik, kalau Laras meyakini bahwa kita harus saling menghormati, menyayangi dengan teman, perbuatan sikap Laras tadi bisa diperbaiki tidak? Bisa Pak. Bagaimana caranya? Saya akan meminta maaf ke Sasa dan besok uangnya akan saya ganti dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bagus sekali. Laras sekarang sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dengan teman itu tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menyayangi, saling menghormati. Laras ingin melaksanakan perbaikan itu kapan? Nanti setelah dari sini saya akan langsung meminta maaf ke Sasa dan besok saya akan membawa bekal air minum. Pak Guru yakin dan percaya Laras kedepannya akan menjadi pribadi yang baik. Dengan sesama teman kita harus saling menyayangi, menghormati. Kalau memang Laras ingin minum dan uangnya habis, ya harus bersabar
boleh kok membawa bekal minum ke sekolah ya. Begitu ya, Laras? Iya Pak. Siap untuk melakukan perbaikan, Laras? Siap. Tidak akan mengulangi lagi? Iya. Silahkan, boleh berbagi pengalaman. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Sasa. Iya Pak. Sasa, kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Tadi sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Bagus ya, Sasa orangnya rajin ya. Iya. Oh iya, Sasa. Tadi ulangan Sasa bisa mengerjakan tidak? Tadi saya bisa menjawab semua soal. Nah, Sasa membuat kesalahan itu sudah wajar. Pak Guru dulu juga membuat kesalahan. Sasa tidak perlu takut, coba jujur dengan Pak Pur. Pak Pur sayang nggak sama Sasa? Maaf Pak, tadi saya mencontek jawaban Laras. Kenapa Sasa melakukan itu? Alasannya apa, Sasa? Tadi malam saya tidak belajar Pak, makanya saya kesulitan dalam mengerjakan soal. Sasa masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita yang kemarin kita buat bersama? Masih Pak. Apa coba? Jujur dan tanggung jawab dalam setiap tugas. Apakah mencontek sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Sasa yakin tidak bahwa jujur itu penting untuk diri Sasa? Iya Pak. Kalau Sasa yakin bahwa jujur itu penting untuk kita dan mencontek adalah salah satu sifat yang tidak jujur, kira-kira untuk memperbaiki hal itu supaya Sasa tidak mencontek lagi, apa yang akan Sasa lakukan? Saya akan belajar lebih giat lagi dan mengerjakan semampu saya Pak. Sekarang Sasa sudah tahu apa yang harus Sasa lakukan. Dia harus belajar yang sungguh-sungguh. Belajarnya jangan hanya ketika ada ulangan, tiap malam harus apa Sasa? Iya, belajar. Ya, kira-kira akan melaksanakan kapan tuh? Mulai hari ini Pak. Pak Guru yakin dan percaya Sasa tidak akan melakukan hal mencontek lagi, ya. Iya Pak. Tapi Sasa harus ingat, belajar harus sungguh-sungguh. Sasa ingin tidak nanti kalau besar menjadi kebanggaan orang tua? Ingin Pak. Bagus kan? Pak Guru yakin pasti Sasa bisa, ya? Iya Pak. Oke, baiklah. Sekarang Sasa boleh kembali. Oh iya Pak. Makasih Pak. Silakan ya. Iya Pak. Hai, nama saya Sasha. Pak Pur selalu membantu saya dalam menyelesaikan masalah di sekolah, serta beliau selalu memberi motivasi kepada diri saya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Nama saya Lara, saya muridnya Pak Pur. Pak Pur orangnya baik, tidak pernah marah-marah, bijaksana, selalu memberi solusi setiap permasalahan.